Tingkat kepercayaan masyarakat akhir-akhir ini mulai terus berkurang. Hal ini karena semakin seringnya dugaan pencurian dana nasabah yang berulang di industri perbankan. Lagi-lagi kali ini perbankan berkedok syariah. Kuasa hukum korban perbankan, yakni Sulaisi Abdurazak, mendesak pihak Bank Syariah Indonesia atau BSI cabang Sumeneb segera memenuhi dua permintaan atau tuntutan kliennya yang merugi puluhan miliar. Pertama, mendesak BSI cabang Sumeneb segera mengembalikan uang nasabah atau kliennya hingga 100% ke rekeningnya masing-masing. Kedua, jika hal demikian atau yang pertama tidak sanggup dilakukan, maka BSI cabang Sumeneb harus menyerahkan dokumen dugaan fraud kerugian 60 miliar rupiah. Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI Jawa Timur periode 2020 hingga 2025 ini mengatakan bahwa terdapat dugaan kecurangan di internal BSI cabang Sumeneb. Kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara dan nasabah mencapai 60 miliar rupiah. Kasus tersebut, kata Sulaisi Abdurazak, sebelumnya sudah dibahas BSI Pusat di Jakarta bersama BSI Surabaya. Kerugian negara dan nasabah yang mencapai 60 miliar rupiah diduga disebabkan oleh tindakan curang satu orang. Satu oknum yang bernama Subeki itu telah bekerja sama dengan pihak internal BSI. Ini Subeki, pihak ketiga yang tidak disadari nasabah telah kuasa pada perbankan syariah, tegas Sulaisi Abdurazak pada tribunmadura.com hari Kamis 23 Maret 2023. Menurutnya, Subeki ini sebagai terduga pelaku fraud telah mengatur nasabah dalam mengajukan kredit pinjaman ke BSI. Karena dalam pengajuan kredit tersebut, Subeki dapat mengatur limit pinjaman menjadi lebih besar. Dikonfirmasi terpisah, branch manager BSI cabang Sumeneb Rasul Junaidi saat itu pihaknya mengaku sangat menghargai penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat. Bahkan kata Rasul Junaidi, gerakan demikian tentu dapat mendukung pengembangan BSI cabang Sumeneb ke depan. Jadi pertama begini, itu berawal dari adanya beberapa orang yang datang ke saya untuk berkonsultasi berkaitan dengan masalah perbankan yang dialami. Kemudian setelah berkonsultasi memberi kuasa ke saya untuk membantu mereka menangani persoalan itu. Nah, langkah yang kita lakukan pertama itu, dulu kita sudah bertemu dan sudah tayang di beberapa media pada saat saya berbicara dengan salah satu klien. Tetapi karena ternyata klien ini bertambah, korban-korban ini bertambah sampai ke saya, sehingga saya mengambil inisiatif untuk berusaha menyelesaikan masalah ini secara persuasif ya, dengan BSI. Persuasifnya bagaimana? Saya memilih untuk bertemu dengan pimpinan cabang BSI di Sumeneb. Jadi kasus ini terjadi pada saat dahulu masih BNI Syariah, ya. Karena BNI Syariah ini sudah merger dan menjadi Bank Syariah Mandiri, sehingga terakhir surat-surat yang sampai ke klien kita itu sudah bukan BNI Syariah penagihannya, melainkan Bank Syariah Indonesia. Sehingga tidak ada nama lagi Bank BNI Syariah itu, yang ada sekarang adalah BSI setelah merger itu. Setelah kita bertemu dengan pimpinan BSI cabang Sumeneb, kita diskusi terkait itu bagaimana solusi berkaitan dengan masalah yang dialami klien kita. Jadi kita sodorkan data, kita sodorkan masalahnya, kemudian kita sampaikan metode dan cara menyelesaikannya. Yang kita sampaikan sebenarnya hanya dua hal. Pertama, bagaimana caranya nasabah ini bisa dengan normal mematuhi akad untuk membayar setiap bulan kepada BSI. Ya. Karena nasabah ini di dalam kasus ini sama sekali tidak menguasai uang yang ditandatangani oleh mereka gitu, dan mereka tidak sadar kalau ternyata ada berkas berkaitan dengan kuasa terhadap perbankan untuk mendebet kepada pihak ketiga yang saya sebutkan di sini namanya Subeki, begitu. Karena dia tidak sadar dengan kuasa itu dan 100% uang didebet kepada Subeki, maka orang ini kan nggak bisa usaha, nasabah ini. Tetapi yang ditagih terus kan nasabah.